kali dipensambing ya Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian jamaah kajian Masjid Ar-Rasyid ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan taufik dan karunia-Nya sehingga kita masih dalam keadaan selamat, sehat wal afiat. Allah masih memberikan penjagaan dan perlindungannya kepada kita semua. Di tengah kita lihat sebagian saudara-saudara kita yang diuji dengan sebuah musibah yang besar, yaitu gempa bumi yang sampai sekarang sudah tembus berapa Pak korbannya? 37. Sudah tembus sampai 37 jiwa yang meninggal dunia. Itu sekitar beberapa jam yang lalu. Sebuah angka yang luar biasa, angka yang banyak sekali. Dan kita ketahui bersama bahwasannya salah satu tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat, adalah banyaknya terjadi gempa bumi. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, la taqumus sa'atu hatta taksuruz zalazil. Tidak akan tegak hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi. Hadis sahih riwayat Bukhari menunjukkan bahwasannya banyaknya gempa bumi itu tanda bahwasannya dekatnya hari kiamat. Mungkin bumi sudah tua ya Pak ya. Sudah dekat hari kiamat. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan perlindungannya kepada kita semua, dan tentunya kita enggak boleh merasa aman, namun senantiasa bertakwa kepada Allah dan juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Bapak Ibu kajian di malam hari ini, yaitu kajian tafsir yang mana kemarin telah kita bahas tentang tafsir surat Al-Qalam. Tafsir apa? Surat Al-Qalam. Ingkang wingi dumugi ayat keempat. Dumugi ayat keempat, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan ayat yang kelima. Pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan bahwasannya surat Al-Qalam itu termasuk surat yang turun di awal-awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
sebelum beliau hijrah ke Madinah, yang mana awal dari surat Al-Qalam itu berisi pembelaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dituduh dengan tidak-tidak oleh orang musyrik, yang dituduh bahwasannya Nabi itu gila. Dalam ayat pertama kemarin telah kita jelaskan bahwasannya makhluk yang Allah ciptakan pertama kali adalah pena. Ini adalah pena yang digunakan untuk menulis. Yang biasanya menulis itu siapa, Pak, Bu? Ya, ini menulis ini, yang dimaksud menulis ini siapa? Yang mencatat ini siapa? Yang mana Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ya, makna pena di sini maksudnya adalah umum, baik pena di Lauhul Mahfuz atau pena yang dipegang malaikat, dan ada juga pena yang dipegang manusia. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Apa saja pembelaan Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah membela Nabi dengan firman-Nya, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, dengan karunia Rabbmu lah engkau Muhammad bukanlah orang gila. Kemudian yang kedua adalah sesungguhnya Nabi itu mendapatkan pahala yang besar yang tidak terputus, karena Nabi mendapatkan pahala jariyah. Berbeda dengan kita, Pak, Bu. Kira-kira amal jariyah yang sudah kita usahakan itu apa? Apakah ilmu yang bermanfaat, atau sedekah jariyah, atau anak yang soleh? Ya, tentunya kita berusaha memaksimalkan ketiga-tiganya agar amal jariyahnya semakin besar. Kemudian perkara yang ketiga adalah bahwasannya Rasulullah SAW itu berada pada puncaknya akhlak yang mulia. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Kelima dulu, 5 ayat ke-5 dan ke-6. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Yang artinya adalah, maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat, bi ayyikumul maftun, siapakah di antara kamu yang terfitnah, siapakah yang gila. Siapakah yang gila? Nabi Muhammad atau orang kafir Quraisy? Bi ayyikumul maftun, apakah orang musyrik lah? Tentu saja jawabannya adalah siapa yang gila, Pak? Orang musyrik. Kenapa, Pak, Bu? Orang musyrik itu kok dinamakan orang gila? Kenapa? Iya, karena orang musyrik itu diberi nikmat tapi tidak mau bersyukur, tidak mau menerima kenikmatan tersebut. Diberi nikmat berupa apa, Pak? Diutusnya Nabi dari suku mereka, dari orang-orang Quraisy. Jadi bukankah diangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi itu akan mengangkat derajat orang-orang Quraisy? Bukankah ketika ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
mereka orang-orang musyrik Quraisy bisa menguasai dunia, akan tetapi mereka tidak mau menerima, bahkan menganggap Nabi Muhammad gila. Padahal mereka itu sadar dulu bahwasannya Rasulullah itu terkenal dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, nggak pernah bohong. Tapi ketika beliau diangkat menjadi nabi, maka mereka pun menolak dakwah beliau. Padahal seharusnya mereka sadar dengan Islam ini derajat mereka akan diangkat. Termasuk kegilaan orang musyrik Quraisy adalah apa Pak? Mereka itu sering minta segera disegerakan adab, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 32. Wa id qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang kafir musyrikin mengatakan, ya Allah, jika Al-Quran ini benar adalah wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan hujan batu dari langit. Malah menantang Pak. Awitina bi adabin alim, atau datangkanlah adab yang pedih. Bahkan Abu Jahal saja Pak, ketika perang Badar itu berdoa kepada Allah. Sinten? Abu Jahal. Apa isi doanya Pak Bu? Allahumma ayyuna kana aqta lirahim. Ya Allah, siapakah di antara kami yang memutus silaturahmi? Wa atana bima la na'rif, dan datang dengan sesuatu yang tidak kami kenal. Dianggap Nabi itu membawa ajaran baru yang nggak dikenal di nenek moyang dahulu. Ya terkadang seseorang membawa ajaran Islam yang benar, apa Pak? Ya dikira apa? Aneh. Dikira aneh. Dikira orang umum, ngowai adat. Bahkan ketika ada yang memberikan nasihat tentang bahaya riba, ada yang memberikan nasihat tentang bahaya riba, kemudian ada yang menyanggah, kalau dikit-dikit kok riba, kan nonton dikit-dikit apa? Riba. Kalau malah mengatakan kalau seandainya KPR itu riba, kredit kendaraan riba, ya sudah, tinggal sana di hutan saja gitu nih. Kalau dikit-dikit riba apa tinggal saja di hutan, apa dikit-dikit kok riba. Ya di sana ada yang kredit syar'i, ada yang mengandung riba. Nah, ketika Abu Jahal berdoa dengan doa tersebut, maka apa? Fahnihil ghoda. Justru Abu Jahal mengatakan, siapa yang mutus silaturahmi, siapa yang datang dengan sesuatu yang baru, maka binasakanlah pada hari ini. Setelah Abu Jahal berdoa demikian, maka Allah berfirman, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepada kalian. Akhirnya doa Abu Jahal Allah kabulkan. Akhirnya Bapak, Abu Jahal mati dalam perang Badar. Ini termasuk kegilaan apa? Orang-orang musyrik Quraisy. Ya, yang menganggap apa? Mereka benar dan meminta apa? Untuk disegerakan azab.
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Sungguh Tuhanmu lah, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapatkan petunjuk. Fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Waddu law tudhinu fayudhinun, mereka ingin agar engkau bersikap lunak, maka mereka pun bersikap lunak pula. Jadi Pak Bu, orang kafir Quraisy itu ingin agar Nabi itu bersikap lembek, lunak. Kalau dalam istilah syar'inya ingin bermudahanah. Maksudnya adalah ingin jika Nabi itu berhenti mencela sesembahan atau nenek moyang mereka. Ingin Nabi itu berhenti berdakwah. Ini apa Pak? Tawaran mereka. Tawaran mereka agar apa? Bersikap mudahanah, agar berhenti untuk berdakwah. Maka di sini ada istilah mudahanah dan mudaroh. Kalau mudahanah artinya apa? Mencari kepentingan duniawi dengan mengorbankan agama. Itu mudahanah. Mencari kepentingan dunia dengan mengorbankan agama. Contoh, kalau ada warga lingkungan sekitar tempat tinggal kita yang masih bermain judi, maka terkadang agar bisa enak bergaul, agar bisa mengobrol dengan mereka, terkadang apa? Ikut bermain judi dengan alasan ajar-ajar ya Pak nggih. Dengan alasan ya itu tadi, bersosial, dengan alasan menghormati. Apalagi tuan rumah kok nggak ikut judi nggih. Terkadang kalau dulu kan masih banyak nggih Pak, wayahipun napa nika lahiran bayian nika nggih. Itu sampai subuh, bahkan sebulan ya, sebulan lebih. Akhirnya apa? Akhirnya ini namanya mudahanah. Mudahanah itu apa? Maksudnya adalah mencari kepentingan duniawi dengan mengorbankan agama. Contoh lain apa? Lewat di perempatan, kemudian lihat ada anak muda pada minum minuman keras, terus kita merasa nggak enak, akhirnya apa? Ikut nongkrong, himbui. Mungkin awalnya nggak minum Pak, cuma apa? Sekedar nemenin ngobrol, gitu nih. Ya, yang judi pun juga gitu, mungkin awalnya nggak main judi, cuma sekedar menyemangati atau penonton saja. Tapi yang namanya setan itu kan pinter Pak, diseretnya niku pelan-pelan. Dikit seruput sih mas seruput kan nih, kayak jeruput sih deh. Ketika seruput kok enak, akhirnya pun apa? Ketagihan, nambah meli. Ini namanya mudahanah. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan mudaroh. Kalau mudaroh itu adalah mengorbankan kepentingan dunia demi agama. Contoh apa Pak? Ada orang yang nggak suka dengan kita, memaki-maki kita, kita tetap bersabar,
tetap berakhlak baik, mendekati hatinya agar dakwah tetap berlangsung. Ya. Jadi sikap yang benar adalah mudarah, ya, yaitu apa? Berlemah lembut kepada yang mereka, meskipun mereka melakukan sebuah kesalahan. Tapi lemah lembut ini juga harus tegas. Kalau syirik dikatakan syirik, kalau maksiat dikatakan maksiat. Terkadang seseorang niku napa? Sungkan. Sungkan ketika ditanya, "Mas niki hukumunipun apa?" Kalau mau bilang syirik kok nggak enak gitu nggih. Nah, yang tanya ini mertua sendiri. Nah, yang penting adalah bagaimana penyampaiannya, Pak. Nah, sekarang itu banyak yang berbeda pendapat mungkin dalam masalah amaliyah. Terkadang nggak bijak di dalam apa? Dalam menyampaikan. Ini dilihat di forum mana, bagaimana kata-kata tersebut, sehingga terkadang menimbulkan keributan, menimbulkan kerusuhan. Sehingga apa? Sehingga itu adalah yang harus diperhatikan, diwaspadai ketika apa? Mengucapkan sesuatu, ketika menulis sebuah statement, sebuah komentar. Ya, karena apa, Pak? Itu terekam semua video apalagi yang terkadang digunakan oleh seseorang yang mencari-cari celah, mencari-cari sebuah kesalahan. Nah, pamalnya kalau video ini pun dipotong-potong, diedit. Sehingga Bapak Ibu, jangan sampai slogan toleransi itu menjadikan seseorang ikut-ikutan dalam kemaksiatan mereka. Gitu nih. Jadi ya toleransi, tapi jangan apa? Ikut-ikutan dalam kemaksiatan mereka. Karena kalau ikut-ikutan itu namanya mudahana. Itu yang diinginkan oleh orang musyrik. Orang musyrik itu ingin gantian, Pak. Mbok tahun ini ya Nabi Muhammad menyembah berhala kita. Besok giliran kita apa? Menyembah Tuhanmu wahai Muhammad. Ya. Jadi Bapak, itu sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir surat Al-Kafirun. Ya, gantian gitu. Wala tuti kulla halafim mahin. Dan janganlah engkau mematuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini dan yang semisalnya itu turun kepada Al-Walid bin Mughirah atau Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy lainnya. Mereka itu suka menghina dan suka bersumpah. Dan ternyata banyak Bapak Ibu orang yang suka bersumpah atas nama Allah, umumnya mereka adalah orang yang suka berbohong, berdusta. Jadi banyak orang yang sumpah demi Allah, padahal apa? Ngapusi nih. Terkadang apa? Terutama ketika jual beli di pasar, sumpah demi Allah manis. Nih. Sumpah demi Allah. Karena apa? Terkadang bagi sebagian orang sumpah itu sesuatu yang ringan, sesuatu yang mudah, sesuatu yang murah, diobral sumpahnya. Padahal Pak Bu, kalau kita perhatikan sumpah itu kan bentuk mengagungkan Allah bentuk mengagungkan Allah. Terkadang seseorang itu kalau bersumpah atas nama Allah
Ya, bersumpah atas nama Allah berdusta itu berani. Tapi kalau bersumpah atas nama yang bau reksa nggak berani itu nggih. Wedi nek napa? Kualat. Nah, kan kata nggih. Padahal nggak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Nah. Jadi ada mereka yang suka bersumpah itu tidak mengagungkan Allah karena mereka menggampangkan sumpah tersebut. Hammazim masya'im binamim. Hammaz niku suka mencela. Masya niku sering berjalan ke sana kemari. Binamim menyebar fitnah, adu domba, namimah. Hammaz niku suka napa Pak? Mengejek, mencela dengan bisa dengan lisan, dengan lirikan mata, bahkan dengan gerakan tangan. Adapun masya'im binamim itu jalan Pak kemana-mana. Seringnya suka napa Pak? Ngetok pintu, tok tok tok. Tujuannya pun namung manas-manasi, adu domba. Terus apa Pak? Sregep nek ngoten niku. Nggih, sregep nggih. Ke pintu-pintu itu sregep napa manas-manasi, sregep ngedu. Kan enten nggih, enten tiyang kang ngoten niku Pak. Seneng nek rame ngoten nggih. Seneng nek menawi si A kalih B niku rame, padu ngoten nggih. Namimah. Dan terkadang seseorang itu nggak sadar Pak, ternyata ucapannya itu mengandung unsur namimah. Ya Allah, ternyata tadi saya nggak sadar ngedu A kali B. Nah, karena tadi ketika mengatakan A, B itu sering mengatakan kamu gini-gini loh. Berkata kepada si A, kalau B mengatakan ini kepadamu loh. Terus apa? Datang ke B lagi, B tahu nggak? A itu mengatakan ya nggak tidak loh kepadamu. Ini sama saja apa? Namimah, adu domba. Jadi dahulu tatkala orang ingin namimah Bapak Ibu, maka mereka harus keliling untuk menebar berita sehingga orang-orang ribut. Tapi kalau zaman sekarang, kalau ingin mengadu domba, kalau ingin namimah, zaman sekarang tidak perlu berjalan kemana-mana. Untuk mengadu domba cukup apa? Nah, cukup lewat HP. Nah, jadi cukup dengan WA itu bisa membuat orang ribut. Kalau dikirim ke WA, medsos, maka adu domba bisa terwujud. Berarti enak nggih, nggak capek-capek sekarang nggih. Kalau mau ngadu domba, cukup dengan WA. Kadang di screenshot, ngoten nggih, di screenshot WA, dikirim ke sana, screenshot sana nggih. Dan namimah ini seseorang harus hati-hati karena namimah itu termasuk dosa besar. Karena namimah bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Bahkan Nabi pernah melewati 2 kuburan yang dua-duanya disiksa. Salah satunya karena apa Pak? Namimah. Manna'il lil khairi mu'tadin asim, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak berdosa. Ini masih, ayat ini masih berkaitan dengan Al-Walid bin Mughirah, yang mana disebutkan dalam buku-buku sirah, buku-buku sejarah,
Walid ibnu Mughirah itu termasuk orang kaya raya, Pak Bu. Sehingga dalam kelanjutan ayat angkana damaliu wa banin, karena dia mempunyai banyak harta dan anak-anak. Sehingga Pak Bu, Al-Walid ibnu Mughirah ini tatkala musim haji itu berinfak sampai 20.000 dirham. Lalu dia mengatakan kepada para jamaah haji, nggak perlu masak. Kalau ada yang pengen makan tinggal datang ke Walid ibnu Mughirah, makannya gratis, secara cuma-cuma. Itu Al-Walid ibnu Mughirah. Intinya Al-Walid ibnu Mughirah sangat dermawan ketika musim haji. Kalau orang Indonesia itu dermawannya kapan, Pak? Puasa. Kalau puasa itu hampir banyak negara Kalau orang Indonesia secara khusus apa? Tanggal 17 Agustus. Sopo sing jenenge Agus makan gratis kan makan gratisan. Kan Agus kan kadang akhiripun makan gratisan. Berarti mana Mas KTP-nya? Oh, Agus katanya. Namun Mbak, ternyata Walid bin Mughirah ini ketika sudah nggak musim haji lagi, ternyata Walid bin Mughirah kembali menjadi orang yang sangat pelit. Para ulama menyebutkan hal itu adalah karena Al-Walid ibnu Mughirah tatkala bersedekah di musim haji, niatnya hanyalah apa? Riya, sum'ah. Dan kita lihat bahwasanya orang itu kalau pengen riya dan sum'ah itu mengorbankan apa saja, Pak, yang dimiliki. Karena apa? Demi riya dan sum'ahnya, meskipun habis uang banyak, nggak apa-apa habis uang banyak, yang penting apa? Dikatakan dermawan. Bahkan kalau orang riya sum'ah itu sampai rela mengorbankan apa? Nyawanya. Ada orang yang jihad, orang yang jihad itu kan taruhannya nyawa Ada orang yang jihad, tapi niatnya adalah riya, supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Jadi memang orang itu terkadang pengen riya sum'ah itu sampai mengorbankan jiwa dan hartanya. Jadi orang yang tadi pengen dilihat pemberani, gagah berani, sehingga mengorbankan jiwanya. Pokoknya rela ingin berkorban apa saja. Ini adalah Al-Walid ibnu Mughirah. Jadi riya dan sum'ah itu bisa mengorbankan apa saja demi tujuan tersebut, meskipun harus berkorban nyawa. Ini Al-Walid ibnu Mughirah, orang yang baik, dermawan ketika musim haji, tapi berbeda kalau di luar musim haji. Akhirnya oleh karena itu Allah mensifati dan mengatakan manna'il lil khairi mu'tadin asim, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas, lagi banyak berbuat dosa. Artinya apa? Al-Walid ibnu Mughirah adalah orang yang tidak mau berbuat kebaikan dengan bersedekah, serta banyak berbuat zalim kepada orang lain dan banyak berbuat dosa. Utullim ba'da dzalika zanim, yang kaku, kasar, serta apa, Pak? Iya, terkenal dengan kejahatannya, kebengisannya. Jadi utulin itu maknanya pun kaku, keras, kasar. Zanim itu adalah orang yang
terkenal dengan keburukannya. Kalau ada orang yang pemabuk, ini kan terkenal dengan keburukannya. Bahkan ada orang yang terkenal dengan adu dombanya. Nah, Al-Walid ibnu Mughirah itu terkenal dengan orang yang kasar, yang buruk akhlaknya. Intinya terkenal dengan keburukannya. Terkadang kata nggih Pak nggih, kalau pengen terkenal itu kan orang itu terkadang ingin terkenal melakukan keburukan. Seperti kemarin kasus yang viral nih nggih, seorang ibu rumah tangga yang melakukan pelecehan terhadap belasan anak-anak. Karena tadi, jadi memang orang itu pengen terkenal, ya, tapi apa Pak? Bahkan ada yang macam-macam, terkenal tapi nggak baik. Ya. Ada yang pengen terkenal nih kenapa Pak? Nyegat truk, lari-lari ada anak-anak kecil nyegat truk, dadakan. Truk kok dicegat apa Pak? Dadakan. Namanya pun apa niku? Bunuh diri. Ya. Jadi ada anak bikin konten Pak, konten nyegat truk, akhirnya pun apa Pak? Ya sudah ditabrak meninggal dunia. Bahkan ada komentar yang kalau pengen mengharumkan nama keluarga ya, maka minum multo saja. Minum apa? Multo, nanti kenapa? Harum ya, terkenal. Jadi terkenal tapi ya nggak baik. Bahkan seseorang yang ingin terkenal itu dengan taruhannya nyawa, seperti melakukan atraksi-atraksi yang berbahaya. Angkana damali wa banin. Kenapa Pak? Walid bin Mughirah itu orangnya kasar, buruk akhlaknya, karena dia merasa mempunyai banyak harta dan anak, sehingga menyebabkan Walid ibnu Mughirah menjadi sombong. Yang seharusnya apa? Disyukuri. Sehingga Bapak Ibu memang seseorang itu harus senantiasa ingat bahwasannya harta, kekuasaan, jabatan itu memang terkadang menjadikan seseorang itu bisa sombong. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, al-fakhru wal khuyala fil ahlil khayli wal ibil. Kebanggaan dan kesombongan itu terletak pada pemilik kuda dan unta. Nah, apa? Al-fakhru wal khuyala fi ahlil khayli wal ibil. Jadi kebanggaan dan kesombongan itu terletak pada pemilik unta dan kuda, atau milik kuda dan unta. Nih, berarti kalau biar enggak khuyala, nih, biar enggak fakhr, berarti jangan kuda nih, tapi apa? Jaguar. Nah, pentar nih. Nah, Pajero. Nih. Kenapa Pak? Kebanggaan dan kesombongan itu bisa terletak pada pemilik kuda dan unta. Maksudnya zaman dahulu nih, bahasanya hewan-hewan seperti unta, kuda itu sangat mudah untuk membuat pemiliknya sombong. Oleh karenanya apa? Banyak dulu didapati orang yang bangga dengan hewan-hewan yang dimiliki tersebut. Terlebih lagi kalau hewan tersebut ikut lomba menang, sehingga akan lebih mudah lagi berbangga ataupun sombong. Berbeda dengan pengembala kambing Pak. Ini rahasianya pun antara pemilik kuda dan unta dengan penggembala kambing. Kalau penggembala kambing angon apa? Angon wedhus, mereka akan merasa tenang dan tidak sombong. Sehingga Nabi bersabda,
wasakinatu fi ahlil ghanam. Sedangkan ketenangan, kerendahan hati itu ada pada para pemilik kambing. Berarti napa niki? Saniki jarang nggih angan wedhus nggih. Artinya apa, Pak? Kalau kuda dan onta saja bisa membuat orang sombong, maka bagaimana lagi dengan orang yang punya kendaraan yang super mewah, rumah yang mewah, jabatan yang tinggi, atau memiliki anak buah, pasukan yang banyak? Tentu saja rawan terkena apa? Kesombongan. Apalagi punya anak buah, Pak. Tak tembak dia. Wah, akhirnya pun ditembak nih. Ya. Sehingga intinya apa? Namun tidak setiap orang demikian ya, karena ada orang yang memiliki apa? Onta, kuda, itu ada yang bisa menjaga hati dengan tetap apa? Rendah diri, ya, rendah hati. Kalau rendah diri kan minder nih. Nah, yang benar adalah rendah hati. Dan intinya Bapak Ibu sebenarnya bukan hanya harta, jabatan saja, intinya sebuah kelebihan. Kelebihan itu kalau nggak hati-hati bisa menghantarkan seseorang kepada kesombongan. Kelebihan dalam hal paras, ketampanan, kecantikan, bahkan dalam kecerdasan. Ilmu peringkat 1 kalau nggak hati-hati bisa apa? Ujub, sombong. Bahkan ahli ibadah, Pak Bu, ahli ibadah yang sregep ibadah pun kalau nggak hati-hati itu bisa apa? Terjangkiti penyakit sombong atau ujub, bangga diri. Setan kalau nggak bisa ngerem, istilahnya nggak bisa menggoda orang biar males ibadah. Dan terkadang ada orang yang kalau digoda setan agar malas ibadah nggak bisa, Pak, tetap rajin terus. Maka setan jerumuskan gimana caranya orang yang rajin ibadah ini agar terkena penyakit ujub, agar dia bangga dengan ibadahnya, sehingga dia meremehkan ibadah amalan orang lain. Akhirnya dalam hatinya timbul rasa ujub, bangga diri. Bangga diri merasa lebih baik dari saudaranya. Karena yang menghapus amal, menjadikan amal itu sia-sia itu kalau nggak riya ya ujub. Kalau nggak riya atau ujub, makanya obat riya dan ujub itu kan sebenarnya terdapat dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Berarti ikhlas, hanya karena Allah, itu mengobati penyakit riya. Sedangkan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Ini obat dari penyakit ujub, dengan meyakini bahwasannya kita itu bisa beribadah itu semata-mata kemudahan pertolongan dari Allah. Bukan apa? Bukan semata-mata kemampuan dirinya sendiri. Sehingga wa iyyaka nasta'in ini menghilangkan penyakit ujub. Kemudian ayat terakhir sebagai penutup sampai ayat ke-15, idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila ayat-ayat kami bacakan kepada mereka, ini adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Ini pertama yang mengatakan, Pak, yang mengatakan Al-Quran itu dongeng itu adalah Walid ibnu Mughirah.
Akan tetapi Bapak Ibu, bahwasanya Al-Quran bukanlah dongeng, bukan syair, bukan mantra, namun Al-Quran adalah kalamullah. Ya, terkadang zaman sekarang ini ada yang mengatakan Al-Quran itu hanya dongeng saja. Bahkan dai, ustadz-ustadz yang menceritakan tentang surga dan neraka berdasarkan Al-Quran dikatakan peramal masa depan. Padahal sudah jelas hadisnya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai pada ayat yang ke-15 dari surat Al-Qalam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Demikian, ada kurang lebih yang mohon maaf. Fanas'alullaha ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.